jiwaku ini jujur dari Tuhan. Dan kalau pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memelihara engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan rasamu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajaan. Saudara, kita sebagai orang percaya yang dituntut untuk senantiasa memuji Tuhan. Memuji Tuhan merupakan tugas dan tanggung jawab. Kenapa? Selama kita hidup, kita memuji Tuhan. Karena ketika sudah putus nafas, kita nggak bisa lagi memuji Tuhan. Ataupun dalam kondisi tertentu, saudara dalam baringan, suara tidak keluar, hati ini begitu rindu untuk memuji Tuhan, tapi nggak bisa, saudara. Ini adalah suatu kondisi yang sangat menyakitkan. Sehingga ketika saudara dan saya masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan normal, mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan salah satu caranya hadir seperti ini. Saya tahu saudara punya banyak kesibukan, ada banyak tanggung jawab. Tapi ketika saudara memberikan waktu, saya pikir itu suatu hal yang istimewa, yang luar biasa. Saya sangat mengagumi dan saya sangat salut. Saya tidak dapat selalu berjalan dan doa setiap hari. Lalu supaya saudara tiap hari mengaku Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang memiliki makna yang bermanfaat karena Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara. Saudara memberikan diri memuji Tuhan, saudara memberikan diri menyembah Tuhan. Itulah yang Tuhan Tuhan senang. Selama kita hidup, kita memuji Tuhan. Karena ini kita Tuhan. Inilah yang dia berikan Tuhan kepada. Dan masuk menuliskan ini dalam Mazmur 103 ayat pertama sampai 6. Itulah kebahagiaan kita sebagai orang percaya. Lalu yang kedua, dan saya sudah katakan di perdoaan bahwa manusia ini terbatas, sangat terbatas. Bahkan di bagian lain dikatakan bahwa kita itu 70 tahun, dan lebih hebat lagi kalau sanggup 80 tahun. Jadi kita sudah di kondisi manusia zaman sekarang beginilah kondisinya, 70 tahun, paling tinggi 80 tahun. Nah, sudah berapa tahun manusia kita? Itu hal yang sungguh ajaib. Lalu dikatakan saya di ayat yang ke-15, saya baca lagi, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah dia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia dan tempatnya tidak mengenalnya. Paling hanya cerita singkat. Oh dia itu begini. Oh dia sangat rajin ibadah. Oh dia sangat murah hati. Oh dia sangat concern ketika bekerja. Orangnya kalau bekerja itu sungguh-sungguh. Tapi itu bertahan berapa lama sih? Ketika itu sudah tidak ada, paling hanya beberapa menit orang yang mengucapkan. Mungkin hanya beberapa menit orang yang mengucapkan. Tapi saudara tahu, legasi yang kita tinggalkan, barisan rohani yang kita tinggalkan, tidak akan pernah mati berpada berguna. Kita ajarkan bagaimana mereka hidup tanpa anak Tuhan, mereka mengenal Tuhan, bagaimana mereka sungguh-sungguh berada di dalam jalan Tuhan. Itu tidak akan pernah sia-sia. Saya tahu saya begitu juga ada legasi dari bapak saya. Saya ingat dari bayi kecil kami diajar pada bangun pagi, lalu kita sudah mulai sekolah segala macam dan malam kita harus makan. Kami wajib berkumpul di rumah setiap malam jam 7 malam. Memang satu karena kalau isi kan masih belum begitu sekarang. HP juga belum ada di kampus saya pada tahun 70-an, tahun yang jadul. Banyak yang berkurang. Tapi bagi saya bukan berarti karena keterbatasan komunikasi, keterbatasan media massa yang kurang canggih, sehingga membuat kami seperti itu. Zaman sekarang pun bisa. Dan kami melakukan itu pada waktu anak-anak masih di rumah. Karena saya tahu anak-anak bersama kami dari lelaki sampai SMA,
Setelah itu mereka tidak akan bersama dengan kami, karena mereka akan menjemput masa depannya. Dan itu benar. Setelah mereka SMA, mereka keluar dari rumah, mereka kuliah, mereka sekolah jauh daripada kami di Jawa. Dan kalau Tuhan itu hanya silang-silang dalam mereka hidup. Dan hari ini persis hari ulang tahun anak yang Yesus yang ke-20 tahun. Saya ingatkan lagi, waktu saya melahirkan 20 tahun yang lalu, dokter marah untuk kandungan. Karena sebenarnya saya tidak tahu kalau saya lebih hamil saat itu, tahun 2001 bulan ini. Saya dioperasi khusus buntu, saudara. Saya tidak tahu kalau saya sedang hamil, dan itu kehamilan 2 bulan. Setelah operasi khusus buntu, seminggu kemudian saya pergi dengan dokter yang operasi. Dokter yang operasi ini, kami panggil namanya dokter bedah. Itu majelis kami, jadi pergi ke pospei. Saya dengan dia pergi bersama-sama. Waktu pulang dari pelayanan, saya rasa nggak enak, saya harus keluar di mobil. Terus dia bilang, ini, kenapa? Nggak tahu. Dan tadi saya bersama minum susu Pak. Karena ada waktu observasi ini saya harus maaf. Kan kenapa kamu itu? Dia kaget, dia bilang gini, jangan-jangan aku. Saya bilang, masa sih? Dia langsung pergi, dia dengan mobil, dia bilang, kalau kamu gawat, gue yang operasi. Aduh, terus saya kan nggak tahu, karena saya bodoh, buta. Tentang kesehatan, saya bilang, kenapa? Lah ya nggak bisa, kalau sudah mencari dalam kamu tuh di bioskop, waktu itu, lalu gimana? Kamu saya tidak tahu, saya bilang, kan semua dapat dalam tidak tahu, kita berdoa, amin. Dan saudara betul, Januari tanggal 29 2002 itu tahunnya HP Alexander itu. Dan justru di kehamilan kedua ini saya sehat. Kalau kalian pertama itu sampai di omong, kalau menerus kalau kedua saya aman. Dan saya dilahirkan secara normal. Itulah yang buat berkata dengan marah. Karena dari sejarah kesehatan saya itu tidak mungkin melahirkan secara normal. Dan saya bilang dokter, suami saya bilang saya bisa normal. Dan satu jemaat, satu gereja saya, jemaat saya berdoa untuk saya. Dia marah, dia berdoa sama Tuhan. Saya bilang, iya dong, aku sudah berdoa di gereja untuk saya. Dan benar saudara, saya bisa melahirkan secara normal. Itu semua dalam ketidaktakwaan, bukan hidup, bukan di keadaan kita. Itu dalam ketidaktakwaan. Dan Tuhan membuat begitu luar biasa. Saudara manusia terbatas, dan dalam terbatas kita tidak perlu satu pribadi yang kuat. Siapa itu? Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak seperti Tuhan. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi terdesak, dalam kondisi bahaya, dalam kondisi sedang meningkat segala sesuatu berkat yang melimpah, kita tetap